Selamat pagi dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah memperingati hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Kita menyanyi bersama-sama, Ku masuk ruang Maha Kudus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kita dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Karena Dia sangat mengasihi kita yang mau datang kepadanya, maka sambil berdiri kita menyanyi bersama-sama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jemaat, tunduk sejenak, ibadah ditahbiskan. Maka ibadah hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode ditahbiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara jemaat, kita percaya bahwa Tuhan bukan cuma hadir tetapi memberkati akan kita semua dan telah mentahbiskan ibadah kita sehingga ibadah dan hidup kita akan menerima berkat seperti hujan, berkat tercurah bagi kita semua. Mari kita kidungkan bersama, kidung jemaat Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
jemaat silakan duduk. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di persekutuan beribadah kita pada saat ini, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Tetapi sebelum kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita menyanyi bersama-sama meski tak layak diriku. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, memang benar bahwa kami tak berlayak oleh karena dosa-dosa dan salah kami. Kami tak berlayak oleh karena pelanggaran kami. Kami tak berlayak oleh karena kealpahan kami dan kelalaian kami. Dan karena ketidaksetiaan kami dan ketidakpatuhan kami kepadamu, karena keegoisan dan karena keakuan kami tak berlayak oleh karena kami tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami dan akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri. Banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Semuanya itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Di persekutuan ibadah yang bersyukur di ulang tahun Gemim Bersinode ini, kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan dan kelayakan Tuhan untuk menikmati persekutuan yang bersukacita dan berbahagia ini. Ini permohonan kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kasih Tuhan tak terbatas dan tak pernah berkesudahan. Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan senantiasa Dia memberkati kita terus. Karena itu kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas, maka kita akan menerima kasih anugerah Allah. Dan kita nyanyikan itu dalam lagu NNBT, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Selalu kurasakan
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab dalam persekutuan ini, kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di persekutuan yang beribadah syukur, memperingati 86 Gemim Bersinode, perjalanan panjang Engkau telah anugerahkan. Seiring dengan gerejamu boleh berkarya dan melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayan. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh ada dalam peringatan itu. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami rindu Tuhan membekali kami dengan sabda firman-Mu. Kami bermohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi kami dan melayakkan kami untuk dapat menerima dan menikmati sabda firman-Mu yang kudus itu. Maka berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Cuma di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penuhilah Panggilan Pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesalahan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus. Maka kita sambut pembacaan firman Tuhan kita dengan menyanyi NKB 119 ayat 1.
sungguh mulia dan merdu, firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Saudara-saudara jemaat, kita akan merenungkan pembacaan yang sudah kita baca tadi, kitab 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dengan tema tunaikan tugas pelayanan. Shalom. Segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan Tuhan dunia dan juru selamat. Karena kasih dan tuntunan Roh Kudus kita boleh ada sebagai gereja Masih Injili di Minahasa, boleh berkarya, boleh menyatakan pelayanan penginjilannya sampai pada saat ini. Sampai pada hari ini, Gemim boleh memperingati hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Saudara jemaat, Gemim Bersinode tidak lepas dari para misioner pekabaran Injil yang diutus Tuhan melalui Badan Sending Belanda di Indonesia, di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Utara, tepatnya di Tanah Minahasa. Itu berarti ada sederet pelaku-pelaku sejarah pekabaran Injil di Sulawesi Utara, di Minahasa di antaranya. Disebut saja Riedel dan Suars, Riedel di Tondano dan Suars di Langowan. Kemudian disusul oleh Nicholas Wilken yang ada di Tomohon. Sekali lagi, mereka diutus oleh Badan Sending Belanda yang disebut dengan NZG, Nederland Zendeling Genootschap. Misioner ini bukan hanya melayani ibadah-ibadah, tetapi mengajar, beribadah, mengajar di bidang pendidikan, mengajar di bidang kesenian, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, dan kemudian melaksanakan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan tukang kayu, melatih bercocok tanam dengan baik, dan melatih kesenian dengan baik, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mendirikan gedung gereja, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan, dan lain sebagainya. Luar biasa visi dan misi yang telah dibawa oleh para pekabar Injil ini di masa lalu, sejak tanggal 12 Juni 1831, sekali lagi oleh Riedel dan Suars. Maka seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Gemim mandiri, Gemim berdiri sendiri, memisahkan diri dari gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Sulawesi Utara. Tepatnya tanggal 30 September
1934, hari sejarah Gemim bersinode. Walaupun ketua sinode dari pertama sampai 3 masih dipimpin oleh para pendeta yang dari Belanda. Nanti ketua sinode keempat baru orang Minahasa, yaitu DS AZR Wenas. Sekarang Gemim sudah ada ke 15 pemimpin ketua sinodenya. Sampai pada saat ini ketua sinode yang ke-15 yaitu Pendeta Dr. Hein Arina. Dari tahun 2018 sampai sekarang ini. Maka seiring dengan berjalannya waktu, Gemim bertumbuh, berkembang dengan pesat. Walaupun senantiasa tak lepas dari segala banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Gemim tetap kuat, tetap berdiri, berkarya, oleh karena Tuhan Yesus selaku kepala gereja selalu menuntun dan membimbing, menguatkan gereja Tuhan. Gemim sekarang ini melayani sampai dengan data pada tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, Gemim dengan jemaatnya 1003 jemaat, jumlah wilayah 127 wilayah, jumlah kolom 10.726 kolom, pendeta laki-laki 683 orang, pendeta perempuan 1.537 orang, guru agama laki-laki 34 orang, guru agama perempuan 233 orang, penatua di Gemim 15.498 orang, dan syamah 10.716 orang, dengan kepala keluarga 229.813 kepala keluarga, dan jumlah anggota jemaat dengan jumlah 800.680 orang. Dengan pencapaian jumlah ini, kita tentunya sebagai Gemim sangat bangga. Tapi jangan sombong, yang penting kualitas, bukan kuantitasnya, tetapi kualitas iman yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh setiap warga Gemim. Karena itu segenap ribuan orang dari anggota jemaat yang ada di Gemim, ditambah dengan para pelayan khusus yang ada, bersatu hati berdoa, kiranya senantiasa Gemim tetap dilindungi, tetap dikuatkan, tetap berkarya dalam tuntunan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja yang telah memberi amanat agung kepada gerejanya dan kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Gemim sejak masa lalu tetap diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dan tantangan itu bukan nanti sekarang, bukan nanti berjalannya waktu gereja masih Injil Minahasa, tetapi pekabaran Injil itu senantiasa diterpa oleh tantangan sejak pada masa rasul-rasul, termasuk di masa Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus senantiasa sampai dipenjarakan, bahkan sampai mati syahid dalam pelayanannya. Dikatakan bacaan kita pada hari ini, di mana masa akhir hidup Rasul Paulus ada dalam penjara di kota Roma. Sebelum dihukum mati dengan hukuman pancung, Paulus menuliskan surat terakhirnya kepada Timotius. Paulus sadar bahwa waktunya sudah dekat dan darahnya sudah sementara dicurahkan untuk menjadi persembahannya kepada Tuhan. Tetapi dengan penuh pengharapan ia menantikan waktu manakala Tuhan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Oleh karena itu Paulus menasihati Timotius
sebagai penerus untuk menunaikan pelayanan demi memberitakan Injil. Dasar Paulus menasihati Timotius menyatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Dalam ayat 1 dikatakan, selanjutnya Timotius harus siap sedia dalam segala hal keadaan untuk menegur mereka yang salah dengan penuh kesabaran. Timotius pasti menghadapi resiko dan mengambil tanggung jawab melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Rasul Paulus. Timotius harus taat, berani, dan penuh pengendalian diri untuk menjadi saksi Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Di tengah ancaman, teror, dan pembunuhan dari pembenci-pembenci termasuk negara, bahkan menghadapi guru-guru palsu yang menyesatkan mereka dengan menyebar akan Injil-Injil yang berdasarkan keinginan-keinginan pribadi dan dongeng mereka, bukan Injil yang sebenarnya yang diberitakan. Itu ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran palsu. Timotius harus jadi contoh dan teladan dalam hidupnya supaya Injil itu harus disampaikan dengan baik. Dia harus menguasai diri, sabar dalam penderitaan, serta tunaikan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh dengan berdasarkan firman Tuhan. Timotius harus berani menegur segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, termasuk yang dilakukan oleh para penguasa. Injil harus diberitakan dengan konsisten, karena di dalamnya terkandung pengajaran tentang kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus. Paulus memberikan pastoral penggembalaan kepada Timotius untuk tunaikan tugas pelayanan dari Timotius. Paulus tahu bahwa pemberitaan Injil itu harus diteruskan karena Paulus merasa hidupnya akan berakhir dan pelayanan juga akan berakhir, karena termasuk dia akan menghadapi kematiannya yang sudah dekat. Paulus telah menunaikan tugas pelayanan dengan sempurna sehingga akan tersedia baginya mahkota kebenaran pada hari yang ditentukan oleh Tuhan baginya. Itu dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus melihat dan harus terlibat untuk menunaikan tugas pelayanan, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Orang percaya wajib menyuarakan suara kenabiannya. Suara kenabian itu didasarkan atas nilai-nilai yang senantiasa harus menyeluruh, universal, yaitu menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan, yang bertanggung jawab, dan memperjuangkan akan kesejahteraan, dan mempraktekkan kasih kepada semua orang. Walaupun sering diperhadapkan dengan resiko, tapi kita harus menyuarakan keadilan bagi dunia. Keadilan itu dari Allah sendiri dan disampaikan kepada dunia, termasuk juga tekanan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yang menyesatkan banyak orang
sebagaimana Paulus memberitakan Injil Kerajaan Allah di depan Raja Agripa, itu dalam Kisah Para Rasul 26 kita bandingkan. Demikian juga kita dalam tanggung jawab pelayanan di mana kita hadir di dunia ini. Dalam menaikkan tugas pelayanan kita pun diperhadapkan dengan demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut Calvin, baik pemimpin gereja dan pemimpin negara bersama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam pandangannya, pemerintah merupakan hamba Allah yang berfungsi untuk menjaga relasi manusia dengan Allah itu sendiri dan sesama manusia, sehingga terjadilah keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa tangan Tuhan yang kuat dan perkasa senantiasa menolong dan menyertai gereja. Dalam hal ini, gereja Masih Injili di Minahasa dalam kurun waktu 86 tahun bersinode. Dalam masa yang cukup panjang ini, kita telah melewati berbagai peristiwa yang sangat penting di negara kita ini. Mulai di era penjajahan dan kemudian memasuki masa perjuangan kemerdekaan serta berbagai peristiwa penting yang lainnya, termasuk pengalaman menghadapi pandemi COVID-19. Pengalaman menghadapi pandemi ini membuat kita supaya berjaga-jaga kesehatan kita, kebersihan kita, kebersihan lingkungan kita. Kita sebagai gereja senantiasa mewujudkan semuanya itu terhadap sesama kita, terhadap sesama warga Gemim, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode yang mandiri. Hendaknya saling menopang, hendaknya saling membantu mereka yang berbeban karena dampak dari berbagai kesulitan hidup, kesulitan ekonomi. Kita tetap mewarisi nilai-nilai kebersamaan dengan Mapalus untuk memajukan persekutuan gereja kita. Walaupun dari segi jumlah orang Kristen di Indonesia sangat sedikit, sangat signifikan akan jumlahnya yang minoritas, tetapi Gemim hendaknya harus menjadi teladan dalam menunaikan akan tugas pelayanannya untuk tetap memberitakan Injil keselamatan dalam situasi apapun, karena kita yakin bahwa Tuhan beserta dalam sejarah pelayanan Gemim kini dan di waktu yang akan datang. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan beribadah syukur ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, karena segala yang ada di hidup kita adalah berkat Tuhan, baik nafas hidup kita, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat lainnya yang tak terhitung, tak terbilang banyaknya. Karena itu kita mau ungkapkan syukur sebagai ungkapan iman kita atas segala berkat yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sambil kita memberi, kita menyanyi NNBT, kami bersyukur padamu Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena perlindungan-Mu serta berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan anugerahkan di hidup kami. Boleh menghadirkan gereja Tuhan, gereja Masih Injili di Minahasa, dalam Roh Kudus, dalam kuasa roh hikmat-Mu, sehingga boleh berkarya di tanah Minahasa, yang dimulai dari tokoh-tokoh pengabaran Injil di masa lalu, Riedel dan Swartz dan Wilken di Tomohon lainnya, sehingga Injil dapat diberitakan secara khusus di gereja Masih Injil di Minahasa, yang pada hari ini boleh memperingati hari ulang tahun ke-84 Gemim Bersinode 30 September. Pada hari ini segenap gereja Tuhan yang ada di 1003 jemaat, yang ada di 127 wilayah, serentak memperingati hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-84. Ini semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata yang terberi menyapa gereja Tuhan boleh melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sejak Gemim berdiri oleh pendeta dari Belanda De Vrede, bahkan sampai ke orang Minahasa yang dimulai dari DS AZ Erwenas, bahkan sampai pada saat ini sudah ke-15 ketua sinode yang memimpin Gemim di tahun 86, sejak tahun 86 yang lalu sampai pada saat ini. Gereja Tuhan boleh berkarya menjalankan misi pelayanan, menjawab amanat Tuhan selaku kepala gereja dan juru selamat manusia. Maka seiring dengan berjalannya waktu, sampai kapan pun gereja Tuhan bersaksi melayani sampai Tuhan datang kembali sebagaimana janji-Mu, maka Tuhan akan menyertai, memberkati, melindungi, melingkupi segenap gereja Tuhan di tanah Minahasa boleh melaksanakan tugas dengan tugas bersekutu, bersaksi, melayani dengan segala baik. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati badan pekerja Majelis Sinode, mulai dari Ketua Sinode, Pendeta Dr. Hein Arina, bahkan semua badan pekerja dan perangkat pelayanan Sinode yang ada, para pendeta yang ada di Gemim, para guru agama yang ada di Gemim, para syamas yang ada di Gemim, dan penatua yang ada di Gemim yang melayani gereja Tuhan. Engkau mampukan kami, Engkau berkati kami, Engkau kuatkan dan sehatkan kami. Engkau beri kearifan surgawi agar kami dapat melayani, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan amanat Tuhan terhadap gereja-Mu, terhadap jemaat-jemaat-Mu, demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Membawa jemaat-Mu agar tetap dewasa, beriman cuma kepada Tuhan Yesus, mempertebal iman mereka, percaya hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat,
Tuhan dunia dan Kepala Gereja yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kami jemaat-Mu, termasuk kami jemaat yang ada di Gemim Getsemani Lansot. Engkau memberkati segenap jemaat yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Engkau memberkati segenap pelayan khusus yang ada, para pendeta, guru agama dan juga penatua dan syamas yang melayani di 21 kolom ini. Komisi Bipra yang ada, bahkan komisi kerja yang melayani, bahkan semua perangkat pelayanan Gemim yang ada di Getsemani Lansot. Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi, Engkau mampukan kami, para kostor dan pegawai yang selalu melaksanakan tugas ya Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau sehatkan kami, agar kami boleh melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, bersama dengan pemerintah negara dan bangsa kami, pemerintah provinsi, pemerintah kota, biarlah kiranya sinergitas akan selalu tergambar, terwujudkan di kehidupan bersama jemaat dan masyarakat, terutama yang ada di Kelurahan Lansot ini Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami, Kepala Kelurahan kami, Ibu Heni Sunda Beroring, bersama dengan aparatur yang ada. Berkati kami sebagai masyarakat dan jemaat, agar kami boleh melaksanakan tugas dengan baik. Ya Tuhan Bapa Surgawi, berkati akan segenap para dokter, para medis yang adalah garda terdepan yang merawat orang-orang sakit, terutama untuk yang terpapar karena COVID-19. Engkau berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Engkau berkati dengan kesembuhan kepada semua orang yang sakit, termasuk yang terpapar karena COVID-19. Engkau berkati akan jemaat Getsemani, anggota jemaat yang sedang sakit. Ya Tuhan, Ibu Deice Boring Tela dan juga Bapak Billy Lengkong yang sedang dirawat di Rumah Sakit Anugerah. Engkau yang adalah sumber kesembuhan akan menyembuhkan sakit penyakit mereka, bahkan pun semua orang yang tidak kami sebutkan nama mereka, termasuk yang dirawat di rumah masing-masing. Ya Bapa Surgawi, Engkau senantiasa mengenal dan mengerti akan segenap kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan yang ada di Gereja Masih Injil Minahasa, yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Karena itu segenap jemaat, segenap pergumulan dan keberadaan hidup daripada jemaat kami taruhkan cuma ke dalam pertolongan kasih Tuhan. Berkati persembahan syukur yang telah kami beri ya Tuhan dalam peringatan ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode ini. Kuduskan agar semuanya itu boleh terpakai, terkelola dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan dalam kerja pelayan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami cuma dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, sebab Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita menutup ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama NNBT Bersyukur, nyanyilah puji Tuhan. Bersyukur
Maka terimalah berkat Tuhan. Maka damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Demikianlah ibadah syukur peringatan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode telah selesai di Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.